Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi untuk tugas UAS mata kuliah perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilyas Baharudin Syahputra dengan NIM 126 kelas Akuntansi Syariah kelas 5A. Jadi untuk materi dari UAS perpajakan saya, di sini ada ilustrasi yang akan menjelaskan tentang kasus dari SPT perorangan. Jadi sebagai contoh, di sini ada Bapak Syaiful. Beliau merupakan seorang pegawai tetap di PT Berkah Jaya Abadi dengan gaji pokok sebesar Rp31.260.000 dan ditambah tunjangan kinerja dari perusahaan beliau sebesar Rp3 juta per bulan. Serta setiap bulannya Bapak Syaiful memiliki tanggungan, yaitu membayarkan iuran asuransi sebesar Rp250.000, kemudian iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 2,5%, dan juga iuran jaminan hari tua sebesar 2%, yang mana masing-masing beban tersebut dibayarkan menggunakan gaji pokok beliau. Pak Syaiful juga berstatus sudah menikah dan memiliki satu tanggungan. Selanjutnya untuk perhitungannya, yaitu yang pertama, untuk jumlah penghasilan bruto beliau yaitu Rp34.260.000. Hasil itu didapat dari gaji pokok per bulan ditambah dengan tunjangan per bulan, yaitu Rp31.260.000 ditambah 3 juta, yaitu hasilnya Rp34.260.000. Kemudian untuk biaya jabatan di sini tertera Rp500.000. Untuk biaya jabatan ini diambil 5% dari gaji pokok per bulan. Nah, untuk nominalnya di situ maksimal Rp500.000. Nah, karena 5% dari Rp31.260.000 ini melebihi dari batas maksimal nominal yang ditentukan, maka di situ ditulis Rp500.000 nominal maksimal untuk biaya jabatan. Kemudian iuran asuransi Rp250.000, iuran JKK, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja 2,5% dari Rp31.260.000, yaitu sebesar Rp781.500. Dan untuk iuran jaminan hari tua yaitu sebesar 2% dari Rp31.260.000, yakni Rp625.200. Jumlah dari pengurangan yaitu sebesar Rp2.156.700. Kemudian untuk penghasilan neto sebulan didapat dari jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah beban pengurang. Jumlah penghasilan bruto tadi yaitu totalnya Rp34.260.000, kemudian dikurangi jumlah pengurang yaitu sebesar Rp2.156.700. Maka didapat nilai penghasilan neto sebulan dari beliau, dari Bapak Syaiful Anwar tersebut, yaitu sebesar Rp32.103.300. Kemudian untuk penghasilan neto setahun, yaitu penghasilan neto sebulan tadi dikalikan 12 bulan, Rp32.103.300 dikali 12 bulan, maka didapat nominal Rp385.000
Rp4.239.600. Itu untuk penghasilan neto Bapak Syaiful selama 1 tahun. Kemudian penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama ada wajib pajak diri sendiri sebesar 54 juta. Kemudian tambahan menikah sebesar 4.500.000. Dan juga karena beliau memiliki 1 tanggungan, maka nominalnya Rp4.500.000. Jadi jumlah penghasilan tidak kena pajaknya yaitu ada Rp63 juta. Lalu untuk penghasilan kena pajak setahun, ini didapat dari penghasilan neto setahun dikurangi jumlah penghasilan tidak kena pajak, yaitu Rp385.239.600 dikurangi jumlah PTKP sebesar 63 juta. Maka didapatkan hasil untuk penghasilan kena pajak setahunnya, beliau harus menyetorkan sebesar Rp302.239.600. Lalu untuk PPh pasal 21 per bulan didapat dari jumlah penghasilan kena pajak selama setahun dibagi 12 bulan. Jadi untuk jumlah penghasilan kena pajak beliau selama setahun yaitu nominalnya sebesar Rp42.335.940. Ini didapat dari nominal yang pertama 5% dikalikan 60 juta didapat nilai 3 juta rupiah. Kemudian yang kedua 15% dikali 262.239.600 rupiah didapat hasil Rp3.935.940. Nah, hasil ini kemudian ditambahkan dengan nominal sebelumnya yaitu 3 juta rupiah ditambahkan Rp3.335.940, maka didapat hasil jumlah PKP-nya, jumlah penghasilan kena pajaknya itu sebesar Rp42.335.940. Lalu untuk PPh pasal 21 per bulannya berapa? Nah, PPh pasal 21 per bulan ini didapat dari jumlah PKP tadi dibagi 12, jadi Rp42.335.940 dibagi 12. Karena selama 1 tahun ini ada 12 bulan, maka dibagi 12 sehingga didapat hasil Rp3.527.995. Kemudian untuk masuk ke SPT-nya seperti yang dapat dilihat. Lalu untuk pencatatan SPT-nya, pencatatan dalam SPT-nya seperti mulai dari NPWP, nama wajib pajak, masukan, kemudian pekerjaan sebagai pegawai swasta, nomor telepon, lalu status kewajiban perpajakan suami istri, kakak, keluarga. Lalu untuk penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan seperti tadi didapat nominal Rp385.239.600, yaitu dapat dari penghasilan neto selama setahun beliau dengan nominal Rp385.239.600. Untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya dan juga untuk nomor 3, poin nomor 3, penghasilan neto luar negeri, itu karena beliau tidak memiliki penghasilan, maka kosong, nilai nihil, maka didapat jumlah penghasilan netonya sebesar Rp385.239.600. Lalu untuk kolom zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, di situ kosong karena memang tidak ada catatan tentang beliau mengeluarkan zakat atau sumbangan keagamaan tersebut. Kemudian jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib karena tadi kosong, maka jumlahnya tetap untuk penghasilan neto selama setahun tetap Rp385.239.600. Lalu untuk penghasilan tidak kena pajak di perhitungan tadi didapat nominal
63 juta. 63 juta didapat dari mana? Dapat dari wajib pajak diri sendiri sebesar 54 juta, kemudian tambahan menikah 4.500.000 dan satu tanggungan. Karena memiliki satu tanggungan itu sebesar 4.500.000, maka didapat nominal 63 juta. Untuk penghasilan kena pajak yaitu nominalnya sebesar 322.239.600 rupiah. Poin nomor 9, PPh terutang tarif pasal 17 UU PPh dikali angka 8. Nah, bagi wajib pajak dengan status PH atau MT diisi dari lampiran perhitungan PPh terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian lampiran huruf D. Nah, untuk nominal dari poin nomor 9 itu yaitu sebesar 42.335.940 rupiah. Itu merupakan nominal yang harus disetorkan oleh beliau. Total nominal pajaknya selama 1 tahun dari Bapak Syaiful tersebut yaitu sebesar 42.335.940 rupiah. Kemudian di poin nomor 10, pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan yaitu kosong. Nah, terus jumlah PPh terutang ini didapat dari poin nomor 9, PPh terutang ditambah dengan pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24. Karena di poin nomor 10 kosong, maka jumlah PPh terutang tetap dengan nominal 42.335.940. Kemudian PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah itu kosong, tidak ada isinya. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri dan juga PPh yang lebih dipotong untuk dipungut itu nominalnya tetap 42.335.940 rupiah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran SPT yang sudah ditampilkan di materi tersebut. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang contoh soal sekaligus perhitungan dari SPT tahunan perorangan. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.